Seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan soal wawasan kebangsaan TWK bertipe keluar dalam ujian CAT BKN. Bersama saya di Sukses Channel. Jangan lupa subscribe dulu. Soal 1. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Pembahasan. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, perlu memiliki dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Jadi jelas sekali di sini jawaban sebagai dasar pengatur penyelenggaraan negara. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu Soekarno, M. Yamin, dan Supomo. Jadi jelas sekali di sini ya. Jadi biar ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Kita lanjutkan soal nomor 3. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Oke, kita lihat kata kuncinya di sini ya. Mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kedudukan Pancasila ada macam-macamnya ya. Yang ini adalah pandangan hidup bangsa. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Pembahasan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang.
Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kehadiran Presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Jadi jelas ini ya, pandangan hidup berarti menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kita lanjutkan soal nomor 4. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Perayaan hari besar agama dihadiri presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta pernikahan anak ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu opsi C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. Kalau ini dilihat dari dasar negaranya. Pembahasan Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi di sini ya, warga dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang apabila terjadi ketidakcocokan atau terjadi tumpang tindih dan sebagainya. Itu bisa warga mengajukan uji material ya. Lanjut ke soal nomor 5. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadi kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Pembahasan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik nyata di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, jadi jelas sekali di sini ya, terhadap penggunaan pesan singkat otomatis dia akan memungkinkan terjadi kondisi menurunnya kualitas hidup gotong royong. Lanjut, soal nomor 6. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut A. Melanggar norma kesopanan. B. Dibolehkan pejabat di atasnya. C. Mendapat dukungan masyarakat. D. Melanggar ketentuan hukum. E. Menjadi kebiasaan masyarakat.
Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi D, melanggar ketentuan hukum. Pembahasan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jelas di sini ya, melanggar ketentuan hukum kalau pejabat memanfaatkan mobil dinas untuk kegiatan pribadi yang sebenarnya itu tidak boleh. Lanjut soal nomor 7. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional. E. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Adalah opsi A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Pembahasan. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam penyelenggaraan jalannya pemerintahan negara mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi jelas di sini ya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila keempat. Sila keempat itu adalah berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menterinya melalui pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Jadi bukan malah hal yang lain. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 8. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Jadi merupakan salah satu contoh peristiwa yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM adalah opsi E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Kita cek pembahasan. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat kepada manusia secara kodrat, yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrat inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lain. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Jadi jelas sekali di sini ya, kalau aksi teroris di sini apalagi menimbulkan jatuhnya korban meninggal dunia, itu sudah kita merenggut hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Nah, terutama yang hal-hal yang lain opsi A dengan sampai D ini kurang tepat ya. Ini jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan reformasi diantaranya adalah dalam hal A. Pengambilan keputusan, B. Pelibatan rakyat, C. Keterbukaan, D. Transparansi, E. Kebebasan.
Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi. Jadi masa Orde Baru dengan reformasi adalah terletak pada opsi B, pelibatan rakyat. Pembahasan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Jadi jelas perbedaannya ya. Jadi pada masa reformasi sudah ada perubahan di pelibatan rakyat. Jadi di sana sudah disediakan pemilu secara langsung. Kalau dulu kan melalui wakil rakyat saja. Sekarang pemilihan presiden sudah dilakukan secara langsung oleh rakyat sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah: A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Nah, ini adalah kategori kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, kita cek pembahasan. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelas sekali di sini kalau kita menggunakan trotoar jalan untuk berjualan, otomatis mengambil hak orang lain yang harusnya dia berjalan di atas trotoar. Jadi keselamatannya juga kita harus jamin. Jadi biar tidak kita merenggut hak warga negara. Jelas ya? Lanjut soal nomor 11. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah: A. Perintah memakai helm mengendarai motor. B. Larangan membuang sampah ke sungai. C. Perintah membayar berbagai macam pajak. D. Larangan menerima uang saat pilkada. E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Nah, ini kata kuncinya adalah contoh norma yang berlaku di masyarakat. Jadi opsi yang benar adalah opsi B. Larangan membuang sampah ke sungai. Jadi hampir semua daerah ya menerapkan larangan membuang sampah ke sungai, itu merupakan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, pembahasan norma adalah ketentuan yang warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan tatanan dan tingkah laku yang sesuai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma dibuat salah satunya bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Jadi jelas sekali ya, kalau perintah memakai helm itu biasanya tidak termasuk norma yang berlaku di masyarakat. Jadi itu adalah kewajiban kita memakai helm, kewajiban kita membayar pajak, ya, kewajiban kita tidak menerima uang saat pilkada. Jadi kewajiban kita itu untuk memiliki kartu tanda penduduk, saking bermanfaatnya seperti itu. Ya, jadi itu bukan termasuk norma yang berlaku di masyarakat. Jadi jelas ya. Lanjut ke soal nomor 12. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: A. Sikap rela berkorban yang tinggi. B. Keinginan untuk merdeka yang kuat. C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara. D. Keterlibatan semua komponen bangsa. E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Sikap rela berkorban yang tinggi. Pembahasan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 melalui proses sejarah yang panjang.
Melalui sidang BPUPKI naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berhasil dirumuskan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah yang menonjol ini ya, sikap rela berkorban dari para pendiri negara, yaitu yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, yaitu sebagai A. Sumber hukum material di Indonesia, B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah, C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia, D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia, E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi kedudukan Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum ya. Ingat kata kuncinya sistem hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar RI 1945. Dalam hal ini, yang berada di bawahnya itu harus tunduk dengan Undang-Undang Dasar RI, nggak boleh bertentangan seperti itu. Jadi jelas ini ya. Jadi kedudukan UUD 45 dalam sistem hukum adalah hukum tertinggi di Indonesia, yaitu opsi D. Lanjut ke soal nomor 14. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Semua peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus berdasarkan pada undang-undang. C. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. D. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan yang di atasnya asalkan wajar. E. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik undang-undang maupun peraturan yang lain harus tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Jadi jelas ya. Nah, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang mendasarinya. Selain di samping asas yang bersifat umum dan bersifat khusus, agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundangan, maka dibuatlah tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, B. Tujuan negara Indonesia merdeka, C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih, D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan, E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Nah, pembahasan kita cek dulu kalau di sini adalah alinea kedua. Nah, bunyi alinea kedua adalah dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, setiap isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki isi dan makna. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini ada makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bahwasannya perjuangan kemerdekaan itu telah selesai. Ya, setelah selesai, sudah diproklamirkan kemerdekaan berarti perjuangan telah selesai. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 16.